Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Hidayah Siwalan Kerto yang sangat saya hormati, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul yang unik, yang mudah diingat. Judulnya adalah STMJ. Semakin tua makin jos. Saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jos itu apa artinya? Ternyata luar biasa, mantap, dan bagus. Berarti khutbah ini mengajak kita semuanya untuk menjadi orang yang semakin hari semakin baik. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Besok harus lebih baik. Tahun 2026 ini, pada Jumat kedua tahun 2026 ini, kita bertekad tahun ini harus lebih baik. Ya, sholatnya lebih baik. Infaknya di masjid harus lebih banyak. Harus lebih banyak. Mungkin kemarin 2.000, tahun ini 2.500 atau 3.000. Syukur-syukur sudah 2026 5.000, 10.000, 50.000. Pokoknya lebih baik. Apa yang saya sampaikan ini, itulah sebenarnya pesan yang tersirat di dalam surah Ali Imran 102 yang hampir setiap Jumat dikumandangkan oleh khotib di atas mimbar ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu yang sungguh-sungguh. Jadikan kamu terus lebih baik. Dan jangan kamu mati sebelum kamu memang benar-benar sudah sampai puncak muslim yang sejati. Apa yang saya sampaikan ini? Ajakan untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sesuai dengan apa yang diminta oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah, yang dibukukan oleh Imam Muslim, diceritakan Rasulullah berdoa meminta 5 hal. Yang pertama, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, bimbinglah saya untuk beragama lebih baik, karena itulah yang paling penting dalam hidup kami, dalam hidup saya. Masa depan kita semuanya ini ditentukan bagaimana keagamaan kita. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Nomor 2. Ya Allah, bimbinglah saya ini dalam hidup melalui kehidupan ini. Inilah kehidupan yang menentukan masa depan saya. Maka bimbinglah saya ya Allah untuk selalu di bawah petunjuk-Mu dan di bawah ajaran Nabi-Mu. Yang ketiga, wa aslih li akhirati allati hiya ma'ati. Ya Allah, selamatkan akhirat saya, kehidupan setelah mati saya, bahagiakan saya. Sebab itu pasti kita alami.
Itu tempat kembali kami yang terakhir dan abadi. Tidak ada orang kembali lagi ke dunia. Yang keempat, nah ini yang saya sebut tadi itu. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikan saya ini tambah umur tambah baik. Waj'alil mauta rahatan lana waj'alil mauta rahatan li fi kulli syarr. Dan jadikan mati saya kelak mati yang sudah bebas dari seluruh dosa karena semuanya sudah Engkau ampuni. Hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Hidayah Siwalan Kerto yang sangat saya hormati. Kita harus selalu ingat bahwa kalau sekarang hari Jumat, besok hari Sabtu, itu berarti usia kita bertambah. Dan berarti jatah hidup kita berkurang. Supaya kita ingat bahwa kita ini semakin hari semakin tua, coba kita lihat. Allah menumbuhkan uban di kepala kita. Menumbuhkan uban di kepala kita ini. Lah uban ini disebut Quran sebagai lampu kuning. Uban ini disebut sebagai pengingat kamu itu sudah mulai tua. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang diberikan uban, itu berarti Allah sayang kepada kita bahwa kita diberi sinyal, diberi tanda-tanda itu. Di dalam surah Fatir ayat 37 Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Tidakkah cukup waktu bagi kamu untuk berpikir, bagi orang yang berpikir, dan sudah datang kepadamu pemberi peringatan an-nadhir. An-nadhir itu adalah uban ini. Oleh karena itu Rasulullah melarang uban dicabut. Melarang. Padahal dulu seringkali orang menyuruh anaknya mencabuti ubannya. Tidak boleh. Mengapa? Ini hadisnya Rasulullah yang diceritakan dari Abu Hurairah, riwayat Ibnu Hibban. La tantifus syaib, jangan mencabut ubanmu. Fa innahu nur yaumil qiyamah, sebab ubanmu besok itu cahaya pada hari kiamat. Man syaba syaibatan, kata Allahu lahu bi hasanah, siapa yang di kepalanya itu ada satu uban, maka satu itu pahala. Satu uban itu penghapus dosa. Satu uban itu menaikkan derajat manusia di sisi Allah. Hadirin sekalian, Umar bin Khattab juga bercerita, saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan, man syaba fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Riwayat Ibnu Hibban. Siapa yang sudah beruban dan tetap setia kepada agama, tetap beragama, bahkan lebih, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat tidak akan mengalami kegelapan. Masya Allah. Itu kata Sayyidina Umar menceritakan apa yang disabdakan Rasulullah. Oleh karena itu pada akhir khutbah ini saya sampaikan, apa yang saya sampaikan berdasarkan Al-Quran dan hadis tadi, kita ini diajari semakin ingat bahwa kita ini akan hidup di alam baka nanti. Maka semakin tua harus semakin baik. Jangan menjadi tua-tua keladi. Semakin tua menjadi-jadi. Atau seperti pepatah orang Jawa itu, gaplek peringkilan, tambah tua tambah petakilan, tambah tua tambah banyak maksiat. Tidak boleh, tidak boleh. Maka melalui khutbah ini kita memohon kepada Allah supaya semakin tua semakin kita bisa mengatur pola hidup kita, makan kita, tidur kita, olahraga kita, supaya kita panjang umur sedikit. Ditambah Allah sehari saja itu bisa saja sehari itu penyelamat untuk orang tua kita, karena kita mendoakan orang tua. Sehari saja kita diberi tambahan umur berarti itu bisa saja menyelamatkan kita.
Mudah-mudahan semakin tua semakin banyak ibadah dan sedekah. Sedekah. Lihat di Al-Quran itu. Besok ketika orang mati, yang dipikirkan itu kenapa dulu saya sedekahnya sedikit. Kenapa saya dulu sedekahnya sedikit. Ayo kita, tidak ada ceritanya orang sedekah itu hartanya turun, itu tidak ada. Tidak ada. Karena setiap orang sedekah itu malaikat mendoakan, ya Allah orang sedekah itu tolong diberi ganti yang banyak. Dan orang yang pelit itu hancurkan. Hancurkan badannya, hancurkan nama baiknya, hancurkan ekonominya. Semakin tua mudah-mudahan kita juga semakin hati-hati cara berbicara, cara bertindak. Semakin tua semakin bahagia keluarganya, jangan sampai semakin tua semakin konflik. Semakin tua semakin tawadhu. Semakin tua semakin sabar. Jangan sampai semakin tua tambah suka marah. Oh menjelang mati kok banyak marah. Dan semakin tua semakin pinter ngajinya, semakin banyak tahajudnya, semakin lama sujudnya. Dan mudah-mudahan seluruh jamaah ini besok suatu saat wafat dalam keadaan bersujud di hadapan Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.